Ulang, ulang, ulang. Halo Smart People, selamat datang di Beda Buku bersama kami. Saya Melani Rikaji, Saya Frislaka, siswa SMK Negeri 3 Kupang, khususnya jurusan kecantikan. Nah, di sini kita akan menyimak pembahasan dari pembagian beberapa modul dari buku kejahatan cyberbullying yang akan dibawakan oleh teman kita atau host kita kali ini, yaitu Krisna Banunaek. Terima kasih, selamat menonton. halo Smart People, selamat datang di Bedah Buku, acara podcast dari siswi SMK Negeri 3 Kupang, jurusan kecantikan. Saya Krisna Marcia Banunaek, host Anda malam ini. Kita akan membahas tentang kejahatan cyberbullying, topik yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai. Nah, Smart People, modul ini disusun dengan sangat runtut dan mudah dicerna. Dibagi berdasarkan 4 topik utama. Kita akan membahaskan 4 topik utama tersebut. Nah, kali ini kita nggak cuman bedah buku biasa, tapi sebuah modul panduan yang penting banget di era digital ini. Judulnya Kejahatan Cyberbullying. Modul ini ditulis oleh tim penulis dari Program Vokasi Universitas Indonesia, dipimpin oleh Ibu Devi Rahmawati dan rekan-rekannya. Modul ini secara khusus dibuat untuk membantu masyarakat memahami cyberbullying yang ada di media sosial dan dunia digital, sekaligus memberikan informasi lengkap soal etika berinternet. Yuk kita bedah. Bagian pertama, modul ini dimulai dengan menjelaskan apa itu media sosial. Dulu cuman buat nambah teman, sekarang fungsinya nambah banyak banget, bahkan jadi sarana penting buat komunikasi dan menghapus jarak. Modul ini juga kasih insight sejarahnya loh, dari munculnya Telegram tahun 1844 hingga akhirnya ada Facebook yang menjelma jadi raksasa media sosial. Secara garis besar, media sosial juga punya 4 ciri khas. Ada partisipasi, keterbukaan, perbincangan, keterhubungan antar pengguna. Bagian kedua, ini nih intinya, pembahasan tentang cyberbullying. Cyberbullying adalah perundungan yang pakai teknologi digital. Terjadi di mana aja, kapan aja, mulai dari media sosial, chatting, sampai game online. Definisi pelakunya, ini adalah perilaku agresif, berulang dan bertujuan untuk menakuti atau mempermalukan target yang dianggap sulit untuk melawan. Contohnya, banyak yang kita temui sehari-hari, mulai dari menyebar kebohongan, mengirim ancaman, membuat akun palsu, trolling, sampai memeras. Bagian ketiga, setelah tahu definisinya, modul ini bahas soal kasus dan dampaknya loh. Ternyata dampak cyberbullying itu bisa lebih buruk dari bully tatap muka. Why? Karena dia meninggalkan jejak digital, bisa dilihat semua orang di dunia dan sulit banget dihentikannya. Dampak ekstrimnya bisa bikin korban depresi berat dan berpikiran untuk mengakhiri hidup. Modul ini kasih contoh kasus nyata. Salah satunya artis Prilly Latuconsina yang sempat stres dan hampir bunuh diri akibat komentar sara dan foto vulgar editan. Dampaknya ke korban itu lengkap, mulai dari psikologis, itu cemas dan depresi, sosial, beliau menarik diri, dan sampai fisik, itu beliau kurang tidur sehingga kekurangan berat badan, sakit kepala, hingga lelah. Bagian keempat, terakhir dan paling penting, modul ini kasih tahu kita soal etika dan pencegahan. Perilaku kita di media sosial diatur loh dalam Undang-Undang ITE. Kunci pencegahannya ada di diri kita masing-masing. Kita harus tingkatkan empati, kontrol diri, hormati orang lain, dan punya toleransi tinggi. Tips praktisnya ini penting banget. Setting akun jadi privat, pikirkan baik-baik sebelum posting. Jangan pernah oversharing info pribadi. Kenali akun palsu dan jangan ragu buat blokir siapapun yang menyebarkan konten negatif dan mengganggu.
Nah itu guys, tadi 4 modul utama yang dibahas dalam buku Kejahatan Cyberbullying. Sekarang Smart People, kita masuk ke sesi penilaian buku. Modul ini punya banyak kelebihan Smart People. Kelebihan yang paling menonjol adalah struktur dan bahasanya yang clear. Modul ini sangat ringkas, seruntut, dan bahasanya mudah dicerna. Karena tujuannya panduan, penjelasannya dibuat mengalir dari dasar media sosial sampai ke inti masalah cyberbullying. Nah, kelebihannya juga sangat informatif dan praktis. Modul ini mencakup definisi, dampak, dasar hukum, dan yang paling penting memberikan tips praktis untuk pencegahan yang bisa langsung diterapkan. Ada contoh nyata, adanya kasus nyata membuat isu cyberbullying terasa lebih mendesak dan relevan bagi pembaca. Kalau bicara kelemahan, karena ini adalah modul panduan dari vokasi, sifatnya lebih ke edukasi dasar yang ringkas. Jadi bagi kamu yang mau mendalami aspek teori hukum atau psikologi secara sangat detail, modul ini akan jadi starting point yang bagus untuk kamu. Tapi mungkin perlu dilengkapi dengan referensi buku akademik lain yang lebih mendalam. Lalu buat siapa sih buku ini cocok? Aku sangat merekomendasikan